Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis taklim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita cintai ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memulai kajian pada malam hari ini, ana ucapkan syukran wa jazakumullah khairan. Terima kasih banyak untuk Ustadz Muhammad, Ustadz kita, Ustadz Muhammad Setiawan, atas wejangannya tadi, atas masukannya. Di antara bentuk takzim kepada ilmu adalah mendekat, duduk dengan rapi, tenang, dan tidak berisik. Kemudian kita juga bisa beristifadah, ikhwan, dengan apa yang dilakukan oleh beliau, Masya Allah. Dengan keilmuan beliau yang Masya Allah, beliau masih menyempatkan diri untuk tetap belajar, ya. Padahal harusnya kebalik, ana yang belajar namun beliau ikut beristifadah. Jadi mungkin nanti kalau misalnya ada kekurangan, ada hal yang masih tidak jelas, antum bisa tanyakan ke beliau, Ustadz Muhammad Setiawan. Tapi ikhwan, ala kulli hal, sekarang kita akan memasuki pembahasan masih birrul walidain, ya. Seperti biasa, sebelum kita memasuki pembahasan, ana ingin murajaah sebentar, ya, mengenai pertemuan yang telah lalu. Bagi yang bisa menjawab, tafadhol, ambil hadiahnya. Pertanyaan pertama. Siapa yang bisa menyebutkan riwayat satu saja mengenai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan seseorang ingin jihad tapi suruh pulang? Sebutkan riwayat hadisnya. Siapa yang bisa menyebutkan hadisnya? Fadhal. Bukan, riwayat yaitu misalnya Rasulullah begini. Ceritanya gitu. Betul. Gimana ceritanya? Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ada seorang laki-laki mau datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terus akan tetapi laki-laki itu pergi meninggalkan siapa? Yang menangis siapa? Siapa? Orang tuanya dalam keadaan menangis. Terus diizinkan nggak sama Nabi? Hah? Tidak, Masya Allah. Barakallahu fiik. Milih yang mana? Yang besar. Barakallahu fiik. Pertanyaan kedua, ikhwan.
Pertanyaan kedua, apakah jihad itu identik dengan peperangan? Tidak. Contoh jihad selain berperang apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Tapi ikhwan, kita masuk mulai pembahasan hadis tentang birrul walidain. Iqra ya Ami Evan. Allahu yahfadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa limashayikhina wa liasatidatina wa li jami'il muslimin. Qala al-muallif Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin al-Badr hafizahullahu ta'ala wa 'an Aisha radhiyallahu anha qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-walidu awsatu abwabil jannah fa in syi'ta fa'al dzalika al-barra wal fahmu rawahu Tirmidzi. Barakallahu fikum. Kita memasuki sebuah hadis ya, dari Abu Darda, an Abi Darda radhiyallahu anhu. Ya. Bahwasanya Abu Darda ini pernah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ini pernah kita singgung ikhwan di pertemuan yang keberapa ya, lupa, sudah lama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah. Al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu tengahnya surga. Nah, nanti apa ini maksud dari pintu tengahnya surga, apa nanti dijelaskan oleh Syekh. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in syi'ta fa'adhi' dzalikal bab awih fadhu. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian ingin menyia-nyiakan pintu tersebut, silahkan. Awih fadhu. Atau kalau misalnya kalian ingin menjaga pintu tersebut, maka jagalah. Jadi bagi kalian yang masih memiliki orang tua, jika ingin menyia-nyiakan silahkan. Tapi ingat, ada balasannya. Ingat, dosa besar menanti, ancaman azab menanti. Tapi sebaliknya, jika kalian ingin menjaga pintu tersebut, berbakti dengan baik kepada kedua orang tua, maka ingat juga ada balasan baik yang menanti kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Syekhul Albani. Sebelum kita memasuki syarah ikhwan, ana ingin tanya, pintu surga itu ada berapa? Ada berapa? 8, Masya Allah. Pintu surga ada 8. Disebutkan dalam, nggak ada hadiahnya ya. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Bahwasanya di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersyahadat, ya, bersyahadat meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusannya. Lalu bersaksi pula meyakini Nabi Isa itu adalah hamba dan utusannya, putranya siapa? Maryam. Ya. Kemudian meyakini surga itu benar adanya, dan juga yakin bahwasanya neraka itu benar adanya. Karena sebagian orang ada yang meyakini apa ikhwan? Surga tidak ada, cuma fiksi katanya. Neraka nggak ada. Nah terus kalau kita sudah meninggal, reinkarnasi katanya. Apa itu reinkarnasi? Berubah jadi makhluk lain ya.
Kalau orangnya baik, maka jadi makhluk yang baik. Ya, hewan yang baik apa? Ada juga yang mengatakan kalau orangnya buruk, nanti jadi buruk. Nah, ada orang-orang yang berpemikiran seperti itu. Nek wis mati, ya wis. Nek wis mati, wis. Orang mau surga, orang mau neraka. Nah, kata Rasulullah yang bersyahadat tadi, lalu meyakini Nabi Isa bukan Tuhan, tapi hamba Allah dan putranya Maryam. Kemudian meyakini surga itu ada, neraka itu ada. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adkhalahu Allahu min ayyi abwabil jannati samaniyah sya'a. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang tersebut, subhanallah. Manilladzi fa'il. Enggak layak ya, akhi. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia melalui 8 pintu surga sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dalil bahwasanya surga itu memiliki 8 pintu surga. 8 pintu surga. Surga memiliki 8 pintu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, tadi disebutkan pintu yang paling tengah adalah pintu birrul walidain. Lalu apa yang dimaksud dengan awsatu abwabil jannah? Kata Syekh yaitu penulis buku ini, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullahu taala. Beliau mengatakan ai khairul abwabi wa a'laha. Pintu surga yang paling tengah adalah berbakti kepada orang tua, maksudnya pintu yang terbaik dan yang paling tinggi derajatnya. Maksud dari pintu tengah surga apa, ikhwan? Pintu yang paling baik dan pintu yang paling tinggi derajatnya. Wal maknanya adalah anna ahsana ma yutawassala bihi ila dukhulil jannati wa yutawassala bihi ila wusuli darajatihal aliyah. Maksudnya adalah atau maknanya adalah di antara sarana, di antara sebab terbaik bagi seorang hamba agar mudah masuk ke dalam surga, yaitu dengan cara berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kalau antum pengen cepat masuk ke dalam surga, berbakti kepada orang tua. Antum ingin cepat bisa dimudahkan masuk ke dalam surga, berbaktilah kepada kedua orang tua. Ini penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Summa iqra. رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه رواه أبو داود. Hadis selanjutnya, ikhwan, tentang balas budi seorang anak kepada orang tuanya. Dan ini juga pernah kita singgung sedikit di pertemuan yang telah lalu atau sudah lama ya kita bahas. Jadi tentang pintu surga paling tengah itu sudah kita bahas, kemudian ini juga kita bahas, tapi nggak apa-apa, kita murojaah. Hadis selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah bersabda, la yajzi waladun walidahu. Seorang anak tidak akan mungkin bisa membalas jasa kedua orang tuanya. Seorang anak apa, ikhwan? Tidak mungkin bisa membalas jasa kedua orang tuanya. Illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Kecuali jika anak tersebut
menjumpai orang tuanya dalam keadaan statusnya menjadi apa? Mamlukan, budak. Ya. Fayashtariyahu fayu'tiqahu. Lalu anak tersebut membeli orang tuanya dengan tujuan untuk membebaskan. Nah, baru ini bisa dikatakan sudah setara membalas budi jasa orang. Tidak bisa seorang anak membalas budi kebaikan orang tuanya karena sangat banyak, ya, apalagi kepada ibu. Apalagi kepada ibu. Oleh karena itu, ikhwan, sebisa mungkin kita berbakti kepada orang tua di setiap harinya. Kalau misalnya kita jauh dari mereka berdua, maka berbaktinya dengan cara mendoakan. Dengan cara mendoakan. Kata Rasulullah SAW tadi, la yajzi waladun walidahu. Tidak akan mungkin bisa seorang anak membalas jasa kedua orang tuanya. Kalau anak yang soleh, pasti dia akan merasa sedih jika orang tuanya ada yang meninggal, salah satu atau keduanya meninggal. Kenapa dia bisa sedih? Karena kesempatan untuk berbuat baik, berusaha membalas kebaikan-kebaikan orang tuanya itu sudah tertutup. Dan ketika orang tua itu meninggal, ikhwan, pintu surga juga tertutup. Kemarin asarnya Abdullah bin Abbas apa? Jika seorang muslim masih memiliki kedua orang tua dan dia selalu berbuat baik kepada orang tuanya, maka kata Abdullah bin Abbas, fatahalahullahu babaini minal jannah. Allah akan bukakan bagi dia dua pintu surga. Kalau salah satu dari keduanya ada yang meninggal, maka kata Abdullah bin Abbas, pintu surganya ya cuma satu. Oleh karena itu ada seorang tabi'in, ketika itu dia menangis. Namanya Iyas bin Muawiyah. Iyas bin Muawiyah rahimahullahu ta'ala. Suatu hari ibunya meninggal, ikhwan. Maka sebagai orang yang biasa, dia pun menangis. Tapi menangisnya ini, ya, antum yang mungkin ibunya sudah meninggal, ya, rahimahullah, bisa merasakan gimana sedihnya. Dia menangis seperti orang yang biasa, menangis sedih, nangis lama gitu. Maka sahabatnya Iyas ini datang lalu bertanya kepada Iyas, ma yubkika? Apa yang menyebabkan engkau menangis, wahai Iyas? Maka kata Iyas rahimahullahu ta'ala, kana li babani maftuhani minal jannah fa ughliqa ahaduhuma. Aku menangis karena sebelumnya aku memiliki dua pintu surga yang terbuka, namun sekarang pintu surga tersebut ughliqa ahaduhuma, satunya tertutup. Jadi sedih Iyas bin Muawiyah rahimahullahu ta'ala. Maka beruntunglah bagi teman-teman sekalian yang masih memiliki bapak dan ibu sehat, masih lengkap. Dimanfaatkan waktunya dengan sebaik mungkin. Jangan disia-siakan. Jangan menyesal di kemudian hari. Tangisan antum yang begitu lama, yang sampai berubah menjadi air berupa darah, nggak akan mungkin bisa mengembalikan orang tua. Ya. Yang sudah meninggal, dia meninggal, tidak bisa hidup lagi, kecuali mati suri. Ya. Tapi pada umumnya ya susah seperti itu. Maka sekali lagi manfaatkan, ikhwan. Pintu surga ada di rumah antum. Antum mau manfaatkan, itu bagus. Antum mau menyanyiakan, tanggung sendiri resikonya. Ini tentang balasan seorang anak kepada orang tuanya. Tidak akan mungkin bisa. Ada riwayat lain, ikhwan, ya, tentang kisahnya seorang laki-laki yang berjumpa dengan
Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Bagaimana kisahnya? Iqra. Ya, Evan. وعن سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول إني لها بعيرها المدلل إن قطعت ركابها لقطع ثم قال يا ابن عمر أتراني جزيتها قال لا ولا بسفرة واحدة. Barakallahu fiik. Kisah selanjutnya ya ikhwan, tentang seorang laki-laki yang tawaf sambil gendong ibunya. Bagaimana kisahnya? Mari kita dengarkan. An Sa'id bin Abi Burdah qala. Dari Sa'id bin Abu Burdah, dia mengatakan. Jadi Sa'id ini bercerita. Sami'tu abi yuhaddisu. Aku pernah suatu hari mendengar cerita dari bapakku. Jadi bapaknya ini bercerita pada anaknya. Anaknya menceritakan kepada kita. Kata bapaknya, kata Sa'id, annahu syahida ibn Umar wa rajulun yamaniyun yatufu bil bait. Bapaknya Sa'id ini bercerita bahwasanya dia pernah melihat salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dan ada seorang laki-laki di sampingnya, laki-laki Yamani, orang Yaman. Yatufu bil bait, sedang tawaf mengelilingi Ka'bah. Bapaknya Sa'id melihat ada Abdullah bin Umar dan siapa ikhwan? Seorang laki-laki lagi tawaf. Hamala ummahu wara'a dhahri. Laki-laki ini tawaf sambil menggendong siapa? Ibunya di punggungnya. Ya. Masya Allah, tawaf muter ikhwan, sambil gendong ibunya. Lalu bersamaan dengan itu ikhwan, ketika lagi tawaf, ya, atau setelah tawaf mungkin, wallahu alam, yaqul, dia mengatakan, inni laha ba'iruhal mudallal in uz'irat rikabuha lam uz'ir. Bersyair laki-laki ini. Inni laha ba'iruhal mudallal in uz'irat rikabuha lam uz'ir. Yang artinya, aku rela bagaikan tunggangan yang hina, yang mudah bagi ibuku. Aku rela seperti ini. Aku rela menjadi tunggangan yang begitu mudah digunakan oleh ibuku. In uz'irat rikabuha lam uz'ir. Jika tunggangan yang lain pada pergi, aku tidak akan pernah pergi. Dalam artian biasanya orang itu kalau direpotkan sama ibunya, mereka milih pergi, nggak mau. Nah, sementara diriku, aku tidak akan seperti itu. Aku akan tetap menjadi tunggangan ibuku, meskipun aku merasakan repot, ya, capek, berat. Nah, setelah itu summa qala, laki-laki itu berkata kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya ibn Umar, wahai Abdullah bin Umar, aturani jazaituha, apakah engkau sudah melihat bahwasanya diriku telah membalas jasa ibuku, wahai Ibnu Umar, karena dia menggendong ibunya keliling Ka'bah tawaf. Maka kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala la, belum, tidak, wala bizafratin wahidatin, kamu belum membalas kebaikan ibumu meskipun itu hanya satu kali hentakan nafas ketika ibumu melahirkan dirimu. Jadi ikhwan, dengan amalan yang mulia seperti itu, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, orang tersebut belum membalas jasanya siapa? Ibunya, meskipun hanya satu kali hentakan nafas. Ibu kita berapa kali hentakan nafas, ikhwan? Nah, ada yang pernah ngitung? Ya orang ngerti, Ustaz. Mana sih nang jero? Gak mungkin cuma sekali, ya. Apa mungkin ada ikhwan sekali langsung
Bril gitu? Ya mungkin nggak ada ya, setahu aneh itu nggak ada. Bayangkan 1 kali hentakan nafas dengan amalan tawaf sambil gendong ibunya, itu belum bisa dikatakan membalas jasa ibu kita. Apalagi amalan selain itu, ikhwan. Tawaf itu adalah perbuatan amalan yang sangat mulia. Menggendong ibu, birrul walidain termasuk amalan yang mulia juga. Bahkan digandengkan dengan tauhid. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Tauhid dengan birrul walidain digandeng. Ini menunjukkan amalan yang sangat luar biasa. Tawaf amalan yang luar biasa, birrul walidain amalan yang luar biasa, digabung masih belum bisa menyamai kebaikan orang tua. Oleh karena itu, ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah merasa puas, jangan pernah merasa cukup atas kebaikan-kebaikan yang selama ini kita lakukan, kita berikan kepada orang tua kita. Jangan. Karena tidak akan mungkin bisa amalan kita, kebaikan kita yang kita berikan kepada orang tua itu membalas kebaikan mereka berdua. Tidak mungkin bisa, ikhwan. Ada kisah nyata, ikhwan, dari Riyadh. Riyadh itu mana? Riyadh, Arab Saudi. Kisah nyata seorang 2 pemuda kakak beradik yang begitu sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya ini adalah seorang janda dan mereka tinggal di sebuah apartemen di Saudi Arabia, di Riyadh, yang mana apartemen itu per tahunnya sekitar 24.000 real. Berapa itu? 24.000 real. Ya sekitar 80 jutaan. Setahun berapa? 80 juta. Nah, putranya ini 2 laki-laki, dia kerjanya sebagai seorang supir taksi. Pagi, siang, malam kerja banting tulang, peras keringat untuk membayar apartemen 80 juta ya kalau dirupiahkan. Dan yang didapatkan oleh anak ini ya sekitar 10.000 real ya, 10.000 real atau sekitar 38 jutaan. Dikumpulkan, akhirnya dia kerja siang pagi siang malam, kerja udah dapat uang, ditaruh di plastik hitam. Uangnya diikat, sudah banyak, dikumpulkan ikhwan. Kemudian dimasukkan ke plastik hitam. Kalau kita ya apa namanya? Kresek ya, kresek. Uang puluhan juta diplastiki ikhwan. Lalu plastik ini disimpan di bawah bantal. Jadi nggak punya rekening. Disimpan di bawah bantal. Nah, 2 anak ini ikhwan, dia memiliki kebiasaan kalau habis kerja kan capek. Kakak beradik ini akur dan sangat berbakti sama orang tua. Biasanya capek kalau habis kerja. Lalu mainan. Nah, di antara mainan yang dilakukan oleh 2 orang ini, mainan kartu. Tapi cuma mainan saja ya, nggak ada unsur perjudian. Cuma mainan saja. Nah, ibunya tahu, maka dimarahi. Jangan lagi-lagi mainan seperti ini. Ini buang waktu. Mending lakukan hal-hal yang bermanfaat. Akhirnya anak ini sudah dibuang kartunya. Nggak mainan lagi. Dan janji sama ibunya nggak mainan lagi. Maka hingga pada akhirnya datang suatu hari ketika 2 anak ini, kakak beradik ini pergi kerja, ibunya beres-beres rumah. Lalu ketika beres-beres kamarnya anak ini, nemu plastik ngisor bantal. Ada plastik hitam, buntelan, dikresek-kresek, ternyata kok kertas ya, kartu ini. Langsung apa ibunya? Ngambil kesimpulan kartu ya. Tanpa pikir panjang, ibunya buang kertas itu langsung dibakar. Plastik itu ikhwan, buntelan itu langsung dibuang tempat sampah, dibakar. Enggak dilihat dulu. Langsung apa ikhwan? Ya, orang tua biasanya gitu. Miskin, sampah, bakar. Puluhan juta dibakar. Lalu anaknya pulang.
Anaknya pulang, kemudian dia ke kamar. Coba lihat di bawah bantal, kok nggak ada. Anak itu tanya kepada ibunya, Ibu tadi lihat nggak plastik yang di bawah bantal? Lihat. Sambil nada tegas, lihat. Kenapa? Dia diam. Itu kartu kan? Bukannya ibu udah bilang dulu, bukannya ibu udah bilang kemarin, jangan main kartu. Ya ibu buang, ibu bakar. Langsung diem anaknya. Dip. Kalau antum gimana? Lita kondisit. Wih duit bu. Tapi anak ini apa? Diem. Diem beberapa menit, lalu berkata ke ibunya, Ibu, saya minta maaf ya. Ini anak bungsunya, adiknya. Bu, kami minta maaf. Kami berbuat salah lagi. Kami insya Allah janji nggak akan mengulanginya lagi. Dia bilang seperti itu. Maka ketika ibunya lagi emosinya naik, dengar maaf dari anaknya langsung turun, Ikhwan. Langsung turun. Lalu beraktivitas seperti biasa. Sudah. Habis itu menjelang beberapa menit ya, setelah beberapa menit berlalu, kakaknya pulang. Adiknya cerita. Mas, duit sing dahek kumpulna hilang ya. Bisa hilang. Dibakar sama ibu, ya. Dibakar sama ibu. Kok bisa dibakar? Karena ibu kira uang itu kartu, Mas. Uang itu kartu yang sering kita mainkan. Nah terus kamu gimana? Jawab ke ibu. Anak ini yang bungsu ini cerita, ya saya cuma diam Mas, saya cuma diam. Saya cuma bilang minta maaf ke ibu. Saya nggak cerita bahwasanya itu uang. Terus kata masnya, bagus. Walau dia apa? Disip, bagus sip. Apa yang kamu lakukan itu benar. Jangan sampai, kata masnya, jangan sampai kita membuat ibu kita pusing sama kita. Kalau kamu ceritakan uang itu, bisa jadi ibu kita jauh lebih pusing daripada kita. Jangan kita buat ibu kita capek terus setiap hari. Dari kecil kita dibikin ibu kita capek karena kita. Jangan sampai sudah sekarang dewasa dibikin capek lagi. Apa yang kamu lakukan itu sudah betul. Apa yang kamu lakukan mengatakan bahwasanya minta maaf sama ibu, terus diam, itu adalah sudah bagus. Maka jangan sekali-kali kita membuat capek orang tua kita. Itu kata masnya. Nah, ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang sudah seharusnya kita lakukan kepada orang tua kita. Jangan sampai ketika orang tua kita sudah lelah mendidik kita dari kecil sampai sekarang, kita buat lelah lagi dengan tingkah laku kita yang durhaka, yang sembrono, yang tidak bisa menjaga lisan kita. Jangan sampai ketika orang tua sudah membuat kita, jangan sampai ketika kita sudah merepotkan orang tua kita sejak bayi sampai sekarang, ditambah lagi kita merepotkan orang tua. Jangan. Ketika antum bayi, setiap malam ibu antum, abi antum itu terganggu sama tangisan antum. Dan itu sangat melelahkan. Lagi enak-enak tidur, bangun Ikhwan. Ibunya gendong, bapaknya mungkin bikin susu, menenangkan, dan itu sangat capek. Jangan sampai keletihan. Rasa capek yang dulu sudah dirasakan oleh bapak atau ibu kita. Bahkan ibu kita yang mungkin jauh lebih capek, Ikhwan. Sebelum kita lahir sudah capek. Lahir capek, masa sekarang mau dibikin capek lagi? Jangan. Apa gunanya seorang talib, seorang santri belajar di pondok pesantren, ketika pulang malah padu karo orang tuanya, malah berantem, marah kayak seorang ulama yang ceramah kepada orang tuanya. Qala Allah Ta'ala, ya abi,
Qala Allah Ta'ala wa qala Rasul ya ummi. Pakai bahasa Arab. Ngomong apa sih? Orang paham. Kalau seorang santri pulang, dakwahnya itu dengan akhlak yang mulia. Udah itu dulu. Apalagi antum yang masih setara SMA, SMK, ya, aliyah. Jangan didahulukan dalil-dalil melalui lisan kita. Tapi dengan apa, ikhwan? Dengan sikap. Dengan sikap seorang santri yang baik kepada orang tuanya, maka nanti lama-kelamaan orang tua akan tertarik. Kemudian akan bertanya suatu hukum. Ya. Mungkin, ikhwan, kalau misalnya antum ingin memberikan nasihat kepada abi antum atau umi antum, itu jangan langsung, tapi dibawa cerita terlebih dahulu. Dan ini yang sering anak lakukan kepada ibu anak. Dibawa cerita kemana, sampai pada akhirnya cerita itu menuju hal yang mungkin ditanyakan oleh ibu kita. Ya. Misal, tanya tentang apa ya, Pak? Antum ingin menasehati, maaf ya, ingin menasehati bapak antum yang masih merokok misal. Maka antum jangan langsung kiye hada haram ya abi. Jangan. Terus gimana Ustadz? Antum cerita dulu ya. Pak, wingi nang pondok aku dikon vaksin. Dikon apa? Vaksin. Terus nang rumah sakit akeh banget sing waktu. Kira-kira kenapa ya Pak? Ya mau lagi musimnya. Lagi musimnya. Kayak gini. Ya musim ya. Ya mungkin musim karena ya kadang terang kadang hujan ya Pak. Selain gue sih kira-kira kenapa ya Pak? Ya mungkin langsung matain itu ke sana ya. Ya mungkin anu udut mungkin ya. Nah gue udut ya. Apa ngerokok bisa nggawe waktu ya Pak? Ya bapak sih tahu krungu jare dokter sih ya mandan abot nggak? Mandan ngaku nih. Ya manda ya jare sih paru-paru. Udah ya gue bungkus bana tulisannya ya Pak. Iya. Ya bungkus bana tulisannya ya Pak. Iya. Dan kok kan sih nang pondok ya, bapak karep takon. Nah, kena kan? Akhirnya bapaknya tanya. Nah, kok sih nang pondok, bapak karep takon ya. Jadi sih udut hukumnya apa ya? Nah, baru setelah itu antum jelaskan dengan cara yang baik. Jadi diputar dulu ikhwan, jangan ujuk-ujuk qala Allah, qala Rasul ya. Diputar. Tapi Ustadz, apakah kayak gitu selalu berhasil? Tidak. Ya. Anak pernah coba cerita lama sama ibu anak sampai hampir ya seperempat jam, setengah jam. Ora takon ya. Jadi dalam maning kena lagi. Enggak jadi. Dalam maning kena enggak jadi. Malah cerita yang lain ya. Ya antum harus sabar, berdoa sama Allah, ya Allah mudahkanlah lisan hamba untuk mendakwai orang tua hamba dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, tanpa ada kesan menggurui mereka, ya, tanpa ada kesan seperti anak TK yang ceramah kepada gurunya. Antum kalau lihat anak TK, 5 tahun, 4 tahun, ceramah ke antum kayak gini. Ya. Mas, kalau makan harusnya duduk di depan orang-orang. Antum gimana, malu nggak? Malu gengsi ya, diceramai sama anak kecil. Itu secara umum sifat manusia seperti itu. Ya. Maka apalagi kepada orang tua. Ya. Kita sebagai anaknya, kita sebagai putranya, maka harus jauh lebih menghormati orang tua kita, baik bapak ataupun ibu. Ya. Jawab waktu Isya, ya amin bersabar. Kam bagi aminal waqt. Kelas. Jadi ini yang bisa kita bahas ikhwan tentang berbakti kepada orang tua. Jadi ingat, pintu surga yang paling tengah adalah orang tua. Manfaatkanlah, maksudnya yaitu dengan berbakti seorang hamba akan dimudahkan untuk masuk surga. Dan jangan sampai kita menyesal ketika orang tua kita meninggal, kita belum pernah berbuat baik kepada orang tua kita. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.